Selamat malam sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Catrina akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cenderawasih Live Polda Papua. Kita masuk pada berita utama. Kepolisian daerah Papua turun langsung dalam penanganan bencana alam gempa bumi di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Selain membantu melakukan evakuasi korban, Polda Papua melalui Bak Psikologi Biro SDM Polda Papua menggelar trauma healing untuk para pengungsi di beberapa titik pengungsian. Salah satunya di lapangan samping Bank BTN, Kelurahan Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Selain membantu melakukan evakuasi korban, Polda Papua melalui Bak Psikologi Biro SDM Polda Papua menggelar trauma healing untuk para pengungsi di beberapa titik pengungsian. Salah satunya di lapangan samping Bank BTN, Kelurahan Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Katim Psikologi Kompol Dortea Ansanai saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya hadir untuk memberikan pelayanan psikologi sosial, di mana metode yang digunakan adalah trauma healing, bermain, bernyanyi, dan memberikan snack untuk anak-anak, sementara relaksasi, konseling individu, dan konseling kelompok diberikan untuk para ibu-ibu. Ia juga mengatakan kebahagiaan terpancar dari raut wajah anak-anak serta warga dengan kegiatan trauma healing yang diberikan anggota Polri Polda Papua. Kami dari Biro SDM Polda Papua, saat ini kami hadir di tenda-tenda pengungsian daripada situasi fenomena alam gempa bumi yang terjadi saat ini. Kehadiran kami tujuannya hanya satu, yaitu memberikan pelayanan psikologi sosial. Ya. Yang pertama, kita memberikan kegiatan trauma healing, kemudian ada psikoterapi, dan juga ada pelayanan konseling. Untuk yang kegiatan trauma healing, yaitu kita memberikan penguatan kepada anak-anak dengan berbagai macam permainan. Tujuannya hanya satu, supaya meringankan beban psikologi yang terjadi di tingkat anak-anak. Di hari keempat pelaksanaan Operasi Keselamatan Kartens 2023, personil memberikan trauma healing kepada para pengungsi korban bencana alam gempa bumi di Kompleks Nelayan, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, dan Hamadi Rawa, Distrik Jayapura Selatan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Jayapura Kompol Pilomina bersama personil yang tergabung dalam Operasi Keselamatan Kartens 2023. Kasat Lantas mengatakan selain mengingatkan masyarakat agar tertib berlalu lintas, dirinya bersama anggota juga mengunjungi lokasi para pengungsi yang terkena dampak bencana alam gempa bumi. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah selain sebagai rasa turut prihatin terhadap korban yang mengalami musibah, juga memberikan bantuan berupa sembako dan trauma healing kepada para pengungsi, terutama anak yang terkena dampak. Dirinya menghimbau kepada seluruh pengungsi agar tetap waspada, namun jangan mudah panik terhadap bencana alam gempa bumi yang sering terjadi akhir-akhir ini. Satuan Reserse Kriminal Polres Yahukimo menggelar konferensi pers kasus penyalahgunaan jaringan telekomunikasi secara ilegal. Dalam konferensi pers tersebut, Kapolres Yahukimo AKBP Arif Kristanto menjelaskan bahwa pihaknya berhasil meringkus tersangka berinisial RA, 39 tahun, di Distrik Dekai setelah menerima laporan dari masyarakat, di mana modus tersangka yakni memasang jaringan Wi-Fi PT Telkom dan menyalurkan ke warga. Tersangka merupakan leader ATEI staf PT Palapa Timur Telematika PTT yang melakukan penjualan voucher dan juga menyambungkan koneksi internet dari home base PTT Dekai kepada warga sekitar. Tersangka diketahui melanggar pasal 47 JO, pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana 6 tahun atau denda sebanyak 600 juta. Saat ini, tersangka beserta barang bukti berupa 1 unit laptop, 17 unit alat internet, dan 31 voucher internet telah diamankan di Polres Yahukimo untuk proses lebih lanjut. Dari pihak kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat yang merasakan resah atas praktek-praktek tersebut, di
mana ketika masyarakat memerlukan jaringan internet yang bagus, mereka harus membeli voucher dengan harga yang tidak murah juga. Padahal sesuai dengan program dari pemerintah, Presiden juga, untuk menyelenggarakan jaringan internet hingga seluruh pelosok negeri. Jadi berawal dari laporan tersebut, kami dari pihak penyidik melakukan penyelidikan hingga akhirnya kami menemukan modus cara beroperasinya tersangka dalam melakukan praktek jual beli jaringan dan jasa internet sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 junto 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperbarui Undang-Undang Nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cenderawasih Live Polda Papua. Saya Bribda Caterina pamit undur diri, tetap waspada dan salam presisi.